어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada adik-adik semua tentang bimbingan dan konseling. Apakah adik-adik sebelum masuk SD sudah mendengar kata bimbingan dan konseling? Belum ya? Atau ada yang sebagian sudah? Baiklah, saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang apa itu bimbingan dan konseling. B. Bimbingan dan K. Konseling sama dengan BK. Nah, biasanya pelajaran bimbingan dan konseling disingkat menjadi BK. Pengertian bimbingan disebut juga memberikan bantuan, penjelasan mengenai sesuatu. Jadi, ketika saya menjelaskan sesuatu, misalnya materi ataupun hal lainnya kepada adik-adik, itu disebut juga bimbingan. Atau misalnya memberikan penjelasan seperti saya membimbing adik-adik untuk pentingnya cuci tangan. Nah, itu berarti saya sedang memberikan bimbingan kepada adik-adik selain menjelaskan sesuatu informasi yang umum. Saya juga memberikan bimbingan kepada seorang anak atau beberapa anak ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya, banyak mengobrol ketika pembelajaran dimulai. Contohnya, ada anak yang suka mengobrol di kelas. Saya memberitahu kepada anak tersebut bahwa belajar sambil mengobrol itu tidak bagus, membuat kita tidak fokus dalam belajar, atau bahkan teman sekelas merasa terganggu karena suara kita yang berisik. Nah, tadi tentang bimbingan, sekarang ke konseling. Pengertian konseling adalah proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah tertentu. Konseling dilakukan oleh ahli disebut konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami masalah. Jadi, tugas guru BK memberikan bantuan agar siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bimbingan dan konseling dapat dilakukan di semua kelas di SD, termasuk kelas 1. Namun, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di setiap kelas. Bimbingan dan konseling di SD dapat dilakukan oleh guru BK atau konselor, wali kelas, orang tua atau wali murid, dan tenaga ahli atau profesional yang berkaitan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mencapai perkembangan optimal, maupun mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mengarahkan dirinya, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar memiliki tujuan. Yang pertama, membantu siswa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, membantu siswa potensi diri dan menyesuaikan diri secara positif. Yang ketiga, membantu siswa mencapai tugas perkembangan dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, membantu siswa mengalami dan mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi. Yang keenam, membantu siswa mencapai prestasi belajar yang optimal, dan masih banyak lagi. Lalu di mana bimbingan dan konseling dilaksanakan? Bimbingan dan konseling di SD dapat dilaksanakan di beberapa tempat seperti ruang konseling, ruang kelas kosong, ruang perpustakaan, ruang guru BK, ruang kepala sekolah, dan ruang UKS. Pemilihan tempat dilakukan berdasarkan kebijakan sekolah dan ketersediaan fasilitas yang ada. Bimbingan dan konseling bisa dilakukan di kelas dengan teman-teman satu kelas ataupun individu. Demikian yang dapat saya kenalkan atau jelaskan kepada adik-adik semua mengenai bimbingan dan konseling.
Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik tentang bimbingan dan konseling. Saya akhiri, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.